Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Kemarin, di saat Presiden Joko Widodo memilih Jenderal Andika Perkasa mengganti Panglima TNI yaitu Marsikal Hadi Cahyanto, menuai pro dan kontra. Salah satunya yang kontra dengan pilihan Presiden Joko Widodo adalah alumni PA 212, yaitu Novel Bakmukmin. Dan alasannya dinilai Novel Bakmukmin tidak memiliki kedekatan dengan ulama dan umat Islam. Novel Bakmukmin melihat latar belakang dari keluarga besar Jenderal Andika Perkasa sangat tidak bersimpati dengan ulama dan umat Islam. Ujarnya pada Rabu 10 November ketika Presiden Joko Widodo menyebut Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Dan bahkan Presiden Joko Widodo melantik dan menunjuk Letjen Dudung Abdurrahman sebagai kasat pengganti Jenderal Andika Perkasa. Pasti ketika PA 212 Novel Bakmukmin mengetahui hal tersebut, pasti juga akan panas dingin. Karena yang kemarin yang memerintahkan langsung mencopot spanduk-spanduk dan baliho HRS pada 2020 lalu ya adalah Letjen Dudung Abdurrahman. Sekarang malah ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai kasat. Kira-kira mengetahui hal tersebut, reuni 212 kira-kira lanjut atau batal ya? Karena Presiden Joko Widodo melantik keduanya secara bersamaan. Karena keduanya memang sangat tegas sekali sih. Jika mengganggu ketentraman NKRI ya pasti akan disikat habis oleh Andika Perkasa dan juga Letjen Dudung Abdurrahman. Tidak pandang bulu. Ya pantaslah Presiden Joko Widodo memilih keduanya, bisa menjaga kedaulatan NKRI sehingga NKRI aman dari kelompok-kelompok tertentu yang ingin merusak NKRI. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Jokowi lantik Letjen Dudung dan Andika Perkasa. Yakin tetap mau reuni? Presiden Joko Widodo dijadwalkan melantik calon Panglima TNI terpilih Jenderal Andika Perkasa pada Rabu 17 November 2021. Kepastian pelantikan ini dikonfirmasi sendiri oleh Jokowi usai meresmikan Jalan Tol Serang Penimbang, Seksi 1 Serang Rangka Bitung pada Selasa 16 November 2021. Pelantikan Panglima besok hari Rabu, ujar Jokowi. Adapun pelantikan Andika rencananya digelar pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat di Istana Negara Jakarta. Masyarakat juga dapat memantau jalannya pelantikan melalui YouTube resmi Sekretaris Presiden. Pada Selasa 16 November 2021, Jokowi memanggil Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dan Andika Perkasa ke Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Dilansir dari pemberitaan kompas.id, keduanya dipanggil sebelum Hadi melepaskan jabatannya dan Andika resmi dilantik sebagai Panglima TNI pada Rabu. Inilah untuk kali pertama keduanya bertemu setelah Presiden Jokowi mengusulkan nama Andika sebagai calon Panglima TNI pada awal November lalu ke DPR. Terkait pemanggilan Hadi dan Andika, sumber Kompas pada Selasa siang menjelaskan agenda yang dibahas sebelum diganti dan dilantik. Pak Hadi dan Pak Andika memang akan dipanggil terlebih dahulu oleh Presiden. Biasanya selain akan memberikan ucapan terima kasih atas tugas yang telah dijalankan Pak Hadi, Presiden juga akan memberikan arahan dan tugas-tugas pokok Panglima TNI yang baru ke Pak Andika Perkasa, ungkap sumber tersebut. Sebelumnya DPR telah menyetujui pencalonan Kasat Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI setelah uji kelayakan dan kepatutan pada Sabtu 6 November 2021 yang dilakukan Komisi 1 DPR RI. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna ke-9 masa persidangan 2 tahun sidang 2021 hingga 2022 pada Senin 8 November 2021. Andika diusulkan oleh Presiden Joko Widodo menjadi calon Panglima TNI menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto yang akan pensiun pada November 2021. Diketahui Presiden Joko Widodo dijadwalkan juga akan melantik Panglima Komando Strategis Angkatan Darat Pangkostrat Letjen Dudung Abdurrahman sebagai Kepala Staf Angkatan Darat Kasat di Istana Negara pada Rabu 17 November 2021 siang. Informasi ini dikonfirmasi oleh Kepala Sekretaris Presiden Heru Budi Hartono saat dikonfirmasi pada Selasa 16 November 2021. Menurut Heru, pelantikan itu akan dilakukan secara berurutan usai Jokowi melantik calon Panglima TNI terpilih Andika Perkasa. Pelantikan Panglima TNI jam 13.30, terus berurutan pelantikan Kasat, ujar Heru. Sebelumnya nama Dudung juga banyak diprediksi akan menempati jabatan yang sebelumnya ditempati Andika Perkasa. Calon Panglima TNI, anggota Komisi 1 DPR, Hasanuddin sebelumnya memprediksi
Wakil Kasat Legend Bakti Agus Fadjari dan Pangkostrat Legend Dudung Abdurrahman menggantikan Kasat Jenderal TNI Andika Perkasa. Dua perwira bintang 3 itu memiliki peluang lebih besar karena posisi kasat lazimnya diisi oleh perwira yang pernah menjabat sebagai wakil kasat atau pangkostrat. Jadi yang ada di sini yang memenuhi persyaratan. Mungkin dari kebiasaan ya, kecuali misalnya ada petunjuk lain. Itu satu adalah Legend Baktin Agus Wakasat dan yang kedua Legend Dudung Pangkostrat, kata Hasanuddin di Komplek Parlemen Jakarta pada Kamis 4 November yang lalu. Politikus PDIP itu mengungkapkan Bakti akan pensiun pada 1 September 2022, sedangkan Dudung pensiun pada 1 Juli 2023. Sementara itu, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Study, Khairul Fahmi menilai ada 2 orang yang menjadi calon kuat mengisi jabatan kasat. Kedua orang tersebut adalah Letnan Jenderal TNI Eko Margiono dan Legend Dudung Abdurrahman. Yang paling berpeluang sebagai kandidat pengganti Jenderal Andika di jabatan kasat, saya pikir adalah Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Dudung Abdurrahman dan Kepala Staf Umum TNI Eko Margiono, kata Fahmi saat dihubungi Minggu 7 November 2021. Menurut Fahmi, keduanya sama-sama memiliki kekayaan pengalaman tugas dan jabatan. Ia menuturkan, mereka pernah memimpin pasukan, memimpin satuan teritorial, bertugas di lembaga pendidikan, bahkan di lingkungan intelijen. Fahmi mengamini nama Dudung tampak lebih diunggulkan, namun Fahmi mengatakan Eko juga memiliki kemampuan yang sangat layak. Masa aktif Eko di TNI pun lebih panjang, yaitu hingga 2025. Sementara itu Dudung bakal pensiun pada tahun 2023. Di atas kertas, nama Legend Dudung memang dinilai sebagai jago istana. Tapi saya kira Legend Eko Margiono juga bukan tidak mungkin karena masa aktifnya lebih panjang hingga tahun 2025. Dan dari sisi kapabilitas sangat layak tuturnya. Di sisi lain, pelantikan Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima Tentara Nasional Indonesia TNI menuai pro dan kontra. Wakil Sekretaris Persaudaraan Alumni PA 212 Novel Bakmukmin adalah salah satu pihak yang tidak sreg dengan sosok Andika Perkasa. Andika dinilai Novel tidak memiliki kedekatan dengan ulama dan umat Islam. Saya melihat latar belakang keluarga besar dari Andika sangat tidak bersimpati kepada ulama dan umat Islam, ujarnya pada wartawan pada Rabu 10 November 2021. Novel juga mengatakan bahwa Andika pernah membuat kegaduhan untuk umat Islam, bahkan Andika dianggap mengadu domba. Bahkan Jenderal Andika pernah menyinggung unsur SARA, dan itu cukup membuat gaduh dan upaya adu domba, padahal perannya sangat jelas dalam kemerdekaan, ungkapnya. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Andika resmi disahkan menjadi Panglima TNI menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto melalui rapat paripurna DPR RI pada Senin 8 November 2021. Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan dihadiri langsung oleh Andika. Sebelum disahkan menjadi Panglima TNI, Ketua Komisi 1 DPR Maudy Hafid menyampaikan hasil fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatuhan Andika Perkasa. Setelah laporan tersebut selesai disampaikan, Puan kemudian melempar pertanyaan ke peserta rapat untuk menyetujui Andika sebagai Panglima TNI. Sidang Dewan perkenankan, kami tanya, apakah laporan Komisi 1 DPR RI atas hasil uji kelayakan fit and proper test tentang pemberhentian Hadi Cahyanto dan menetapkan Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI dapat disetujui? Kompak terdengar suara setuju dari anggota rapat yang hadir. Puan lalu mengetuk palu sidang tanda Jenderal Andika Perkasa sah menjadi Panglima TNI. Diketahui reuni 212 tetap digelar pada Desember 2021 di masa pandemi ini. Hal itu telah dipastikan Persaudaraan Alumni PA 212. Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyebutkan hingga saat ini aparat kepolisian belum menentukan apakah bakal memberi izin reuni. Dikatakan Polda Metro Jaya akan melakukan penilaian asesmen izin. Itu Polda yang punya kewenangan mengasesmen, jelasnya tanggal 13 November 2021. Meski begitu, ia mengatakan Polda Metro Jaya siap melaksanakan pengamanan dan antisipasi kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan klaster-klaster baru. Semua pihak harus waspada dan tetap menjaga prokes guna meminimalkan sebaran pandemi ini, ujar Dedi. Dedi mengatakan Polda Metro Jaya bakal menjalin hubungan komunikasi dengan PA 212. Soalnya harus ada surat pemberitahuan mengenai kegiatan reuni tersebut.